Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segenap pengurus dan DKM Masjid Agung Nurul Iman Kota Padang yang sama kita hormati dan kita muliakan, Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat yang hadir bersama kita pada malam ini yang kita hormati dan kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan bahas tema kiat mendapatkan salat khusyuk. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-45 dan ke-46-nya memberikan kunci kepada kita sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, salat adalah kunci segala amal. Jadi semua amalan yang kita lakukan itu Bapak Ibu, mulai dari kita mulai dari kita membaca Al-Quran, kemudian infak sedekah, zakat yang kita tunaikan, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, bahkan pergi haji dan umrah kita ke tanah suci, semuanya itu masuk ke dalam berangkas amal kita. Masuk ke dalam berangkas amal, lalu berangkas amal itu nanti akan dikunci. Apa kuncinya? Salat. Maka benarlah kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza salahat salaha sairu amaluh wa idza fasadat fasada sairu amaluh." Akan menjadi sia-sia amal kebajikan yang kita kerjakan kalau salat kita berantakan. Akan menjadi sia-sia membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, kemudian infak sedekah setiap hari, setiap malam, kemudian bahkan sampai kita menunaikan haji dan umrah ke tanah suci, akan menjadi sia-sia jika sholatnya tidak benar, jika sholatnya bermasalah. Jadi semuanya itu tidak akan bisa kita nikmati kalau kunci untuk membuka berangkas tadi tidak cocok, tidak benar dia. Maka sholat kuncinya. Oleh karena itu menjadi bagian penting bagi kita untuk memperhatikan sholat kita. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita prihatin Bapak Ibu. Kita prihatin betapa banyak orang yang sholat tapi justru apa yang diinginkan oleh Allah, tujuan utama dari salat itu tidak terwujud. Firman Allah surah Al-Ankabut ayat 45, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar," kata Allah, sungguh dengan salat saja itu bisa mencegah seseorang, bisa mengontrol diri kita supaya tidak terjebak dari perbuatan keji dan munkar. Logikanya Bapak Ibu, dan sejatinya orang yang benar sholatnya, benar-benar sholat dia, lisannya akan menjadi lisan yang mulia. Karena dengan lisan ini kita memuliakan Allah, dengan lisan ini kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, dengan lisan ini kita memuji Allah, mensucikan Allah. Maka lisan orang yang sholat
akan menjadi lisan yang mulia. Tidak akan mungkin Bapak Ibu dari lisan yang sama akan keluar kata-kata kotor. Tapi aduh tidak Bapak Ibu, orang yang rajin sholat tapi bacari rajin juga. Aduh itu kan. Kenapa itu bisa terjadi? Berarti ada masalah dalam sholatnya. Orang kalau benar sholatnya, telunjuknya akan menjadi telunjuk yang mulia. Karena dengan telunjuk ini dia memuliakan Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dengan telunjuk ini. Dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Segala kemuliaan, segala penghormatan, segala kebaikan sekembalikan kepada Allah. Dan itu akan memberikan efek positif kepada dirinya. Maka telunjuk orang yang sholat akan menjadi telunjuk yang mulia. Telunjuk ini, telunjuk mulia ini tidak akan pernah lagi tanda tangan palsu. Telunjuk orang yang sholat menjadi telunjuk yang mulia. Maka telunjuk yang mulia tidak akan namuah mambiak barang orang lain sembarangan. Mambiak daun kunyit tetangga tanpa izin. Mambiak daun ruku-ruku tetangga tanpa izin. Tidak mau dia Bapak Ibu. Karena telunjuknya mulia. Orang yang sholat, kalau benar-benar sholat dia dan benar dalam sholatnya, kakinya akan menjadi kaki yang mulia. Karena dengan kaki ini dia kokoh berdiri bertopang untuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Maka kaki yang mulia tidak akan namuah menyorongan terompa orang sembarangan. Ada orang kehilangan terompa di musaji? Siapa pelakunya? Orang yang sholat. Berarti ada masalah dalam sholatnya. Nah, permasalahan-permasalahan itulah kemudian sehingga firman Allah surah Al-Ankabut itu tidak kunjung terwujud dia. Dan permasalahan itu bermula dari tidak khusyuknya sholat. Khusyuk itu apa Ustaz? Hudurul qalbi wal fikri fis sholat. Hadirnya kalbu hati kita dan fikiran kita di dalam sholat. Jadi ketika kita sholat itu hati kita ada di situ, fikir kita ada di situ. Panganan tidak kama-kama, bukan tidak ingat apa-apa. Oh, ambo sholat Ustaz tidak takana apa ambo saking khusyuknya Ustaz. Itu pingsan namanya kalau tidak takana itu. Kalau tidak ada takana apa-apa itu pingsan namanya, tidak khusyuk namanya itu. Khusyuk itu dia sejalan antara hati dengan fikirnya. Maka khusyuk akan kita dapatkan jika pertama, caranya bagaimana? Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-46-nya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Karena kita mengira bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Maka tentu Bapak Ibu, awal pertama yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kekhusyukan sholat itu adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baik. Persiapannya tidak asal-asalan. Pakai pakaian terbaik. Makanya turunlah firman Allah mengingatkan kita tentang itu. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai pakaian terbaik kalau ingin masuk masjid itu. Kalau akan sholat itu secara khusus, pakai pakaian terbaik. Maka beko Bapak Ibu, caliak di lemari awak itu pakaian-pakaian terbaik yang alun pernah awak bawa sholat lain. Bawa sholat tuh, pakai itu untuk sholat. Caliak beko di rumah. Semua itu akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu kami yang rajin mengkoleksi. Cuba pareso cie-cie, teli cie-cie, kok ada pakaian-pakaian yang alun dibawa sholat dan itu adalah pakaian terbaik kita. Pakai sholat. Brokat misalnya kan, brokat ratusan jutaan rupiah kita beli, tidak pernah kita pakai sholat doh. Habis itu ibu-ibu pakai brokat kamu saja lain. Ya bu, yo pakai brokat kamu saja bisa lain. Apa-apa, aduh pakaian yang alun dibawa kamu saja. Jas misalnya, jas gagah-gagah, awak pakai cuman sekali untuk menikahi anak mentua awak. Habis itu pakai jas tuh, baik bawa kamu saja, pakai jas kamu saja, sehingga gagah-gagah apa kamu bisa kamu saja. Ibu-ibu cantik-cantik kamu saja itu, insya Allah. Jadi pakai pakaian terbaik. Pakaian terbaik itu apa? Pakaian yang kita sendiri jamin kehalalannya. Pakaian yang menutup aurat dan kita jamin kehalalannya dan tidak mengganggu kekhusyukan sholat kita. Tidak mengganggu kekhusyukan sholat kita. Itu dia.
Itu yang pertama, itu cara yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, wa annahum ilaihi raji'un. Kita mengira bahwa kita akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita menyangka bahwa kita akan berpulang kepada Allah, akan kembali kepada Allah, maka kita akan menjadikan salat itu sebagai bagian dari salat terakhir, persembahan terakhir kita. Makanya benarlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Apa kata Rasulullah? Idza qumta ila shalah fasalli salatan muwaddi'. Kalau kamu akan salat, anggap itu seolah-olah salat terakhir kita. Kok dikecean Bapak Ibu? Dikecean dari malaikat, atau ada orang yang mengecean, ada dokter yang mengecean kawa, Pak, Bu, iko salat tarawih ibu yang terakhir koma. Beko jam 11 malam Bapak Ibu dijampui di malaikat. Aba kira-kira Bapak Ibu. Pasti kita akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kok para lu awak sumbayang sampai jam 11 itu, ndak berhenti-berhenti salatnya. Dan kita akan membaca dengan sebaik-baik bacaan. Begitu dia Bapak Ibu. Kadang-kadang yang menjadi masalah itu karena kita menganggap sholat itu biasa saja. Kadang-kadang juga kita melakukannya dengan cara yang juga biasa. Ya kadang-kadang bacaannya tidak beres, kadang-kadang ruku sujudnya tidak lurus, tidak tumak nina. Itu yang membuat kekhusyukan sholat kita menjadi berkurang karenanya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting Bapak Ibu, fahmul makruh. Paham kita dengan apa yang kita baca. Paham kita dengan apa yang kita baca. Jadi kalau awak mengerti apa yang awak baca, insya Allah dia akan memberikan pengaruh terhadap diri kita. Dia akan berikan pengaruh kepada diri kita. Pak Ibu, kita ambo yakin kita mungkin ada di antara kita yang lah salat 20 tahun. Ada yang lah 30 tahun. Ada yang lah sampai 10 tahun. Ada yang lah 50 tahun. Coba bayangkan Bapak Ibu, coba renungkan. Bapak Ibu, di antara kita ada yang salat 50 tahun misalnya. 50 tahun yang lalu Bapak Ibu, kita salat Isya. Kita salat Isya sampai rakaat. Tadi kita barusan juga sholat Isya sampai rakaat. 50 tahun yang lalu kita sholat Isya sampai rakaat, sampai kali yang tidalnya. Ketika yang tidal, apa yang kita baca? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu sampai 50 tahun yang lalu. Itu sampai 50 tahun yang lalu. Tadi barusan kita selesai melaksanakan sholat Isya 4 rakaat sampai kali i'tidal. Waktu i'tidal apa yang kita baca? Sama kan? Sama. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau pakai riwayat lain juga boleh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau pakai riwayat yang lainnya juga boleh. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Terserah mau pakai riwayat yang mana. Yang jelas Bapak Ibu, 50 tahun yang lalu, kemudian tadi kita sholat Isya, bacaannya tetap itu-itu saja, tidak ada beda loh. Kini pertanyaannya Bapak Ibu, kalau 50 tahun yang lalu kita tidak paham juga apa yang kita baca, tidak tentu dewa artinya doh. Tadi Isya kita sholat sampai rakaat, sampai kali i'tidal, itu loh yang awak baca balik, lah tahu artinya atau alun. Ini yang harus kita renungkan. Kalau sampai tadi Isya kita belum juga tahu artinya, lalu kemana 40 tahun, 50 tahun ini? Itu dia. Tagak di samping awak bawa anak awak, cucu awak solat bersama-sama jo awak. Awak sami Allahu liman hamidah, anak cucu awak sami Allahu liman hamidah. Awak Rabbana walakal hamdu, anak cucu awak Rabbana walakal hamdu. Awak nak mengerti, anak cucu awak pun tak paham. Lalu apa bedanya solat awak jo solat anak cucu awak? Apa bedanya? Lalu mau sampai kapan? Mau sampai kapan Bapak Ibu? Maka melalui mimbar yang mulia ini kami mengajak kepada kita semua, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Gali lagi. Pelajari lagi. Karena ini adalah ibadah kunci bagi kita
idza salahat salaha sairu amaluh wa idza fasadat fasada sairu amaluh. Kalau salatnya benar, maka amalan-amalan yang lainnya akan aman. Tapi kalau salatnya bermasalah, maka amalan yang lainnya juga akan bermasalah. Kita tidak akan dapatkan kekhusyukan salat kalau apa yang kita baca kita tidak paham. Kita tidak akan dapatkan kekhusyukan salat kalau apa yang kita baca kita tidak mengerti. Karena paham dan mengerti itulah yang membuat hati kita dan fikir kita akan menjadi sejalan. Sehingga Bapak Ibu, ketika lisan kita mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, fikir kita akan berkata Allah lah yang maha besar. Hati kita akan berbisik, saya ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sejalan, maka orang yang benar takbirnya Allahu Akbar itu akan muncul sifat-sifat tawaduk di dalam dirinya. Dia tidak akan pernah sombong di hadapan Allah dan makhluknya. Begitu dia. Insya Allah Bapak Ibu, dengan upaya kita ke depannya, sekali lagi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Gali, 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 pelajari, pelajari, pelajari. Insya Allah nilai jihad kita untuk mempelajari. Ambulah umur 40, 50, 60 tahun Ustaz, tak masuk ke kapal ledo. Yang jalih kita belajar dulu. Nilai jihad kita mempelajari itu sudah menjadi catatan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita wafat berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi seperti itu, insya Allah kepulangan kita adalah kepulangan terbaik. Maka sekali lagi, gali lagi, pelajari lagi, maka insya Allah kita akan sampai pada ujungnya nanti kita akan dapatkan target utama dari solat itu, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau semua umat Islam benar-benar solat dan benar dalam solatnya, insya Allah akan tampillah nanti pribadi-pribadi yang mulia di tengah-tengah umat dan masyarakat ini. Semua umat Islam yang benar-benar solat, maka semua umat Islam juga akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Insya Allah kedamaian akan tercipta di tengah-tengah masyarakat kita. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.